Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari setiap kita siapkan hati pikiran kita untuk kita sebentar masuk ke hadirat Tuhan. Tetapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan setiap kita boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas setiap cinta-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada, semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami semua. Kami siap memuji menyembah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau ajaib. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 ba la ba la ba shikara la la ba la ba la ba. Ya la 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 ba 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 shikara la la ba la ba. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah. Glory, 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 Haleluya. glory, glory, Ya la 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 ba la ba la ba. glory, glory. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima Glory, kasih. glory, glory. Engkau sungguh baik Tuhan. Glory, Tiada yang seperti glory. Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau ajaib. Engkau Ku mulia. sembah Engkau layak terima sembah dan pujian kami. Kami naikkan Ku kehadirat-Mu. sembah Ya ralala bala 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 basyakara lala bala bala ba. Mari Ku semua sembah, menyembah ku Tuhan, sembah. menyembah lebih dalam, menyembah masuk lebih dalam lagi. Ya ralala Ku bala sembah. basyakara lala bala 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 ba. Oh ya rala bala Ku bala 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 basyakara lala bala ba. Semakin lama semakin dalam. Semakin lama semakin sungguh-sungguh. Semakin lama semakin kuat hadirat Tuhan yang kita rasakan. Ku sembah. Oh haleluya. Ya Ku ralala sembah. basyara lala bala 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 bala. Kami dia tahu Engkau di pihak kami. Engkau bersama kami. Ku Ya sembah, ralala ku bala 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 sembah. bala 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 bala. Engkau di Ku pihak sembah. kami, maka siapakah yang dapat melawan kami? Tidak ada yang dapat Ku melawan sembah, kami ku karena sembah. Engkau. Haleluya. Oh, Glory, 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 glory. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Kami yakin dan percaya seberapapun kami yang hadir, Engkau tidak melihat berapa banyak jumlah kami, tetapi Engkau selalu melihat hati yang rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Engkau tidak melihat berapa banyak orang yang mengikuti pada saat ini,
tetapi kami yakin dan percaya berapapun kami yang hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena janji firman-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dalam persekutuan kami siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu itulah yang membawa kepada kami hidup, membawa kami kepada berkat, membawa kami kepada kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersekutu di dalam nama-Mu, mujizat pasti akan terjadi. Kesembuhan, berkat, pemulihan akan dinyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau sedang bekerja. Meskipun mata jasmani kami tidak melihat, tetapi dengan mata iman, dengan mata rohani kami yakin Tuhan pasti bekerja saat ini. Sekarang ini kuasa Tuhan sedang bekerja, merenda setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berseru, maka Engkau mendengar setiap teriak minta tolong kami. Ketika kami menangis, Engkau menaruh air mata kami di dalam kirbat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa buat kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya kebaikan-Mu tidak pernah berhenti, tetapi semakin hari semakin baik, selalu baru, bahkan selalu baru setiap hari. Kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh menerima kebaikan Tuhan bukan karena kehebatan kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kesucian kami, bukan karena kehebatan kegagahan kami, bukan karena ketekunan kami, tetapi semua karena anugerah, semua karena kasih Tuhan. Mungkin kami Tuhan banyak kekurangan, mungkin kami banyak kelemahan, tetapi hanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan itulah yang ada di dalam hidup kami. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan itulah yang melimpah dalam hidup kami, sehingga setiap kekurangan kami disempurnakan oleh kuasa darah Kristus. Setiap kelemahan kami diberikan Tuhan kesempurnaan, sehingga tidak ada kelemahan lagi karena darah Kristus yang menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hidup kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Kalau ada di antara setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup setiap jemaat-jemaat Tuhan, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya kemuliaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan terus ada. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Sehingga Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka mungkin tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu yang indah di dunia ini. Pakailah kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi agen-agen kerajaan Tuhan di dunia ini. Karena hidup kami hanya ingin untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan sebentar Tuhan, kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami semakin diubahkan, kami semakin mengenal kebenaran nama-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel kita boleh semakin berkembang. Kita jadi pelaku firman,
kita memberkati banyak orang. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya melihat channel kita sudah melampaui 700 subscriber saudara-saudara. Ya kurang lebihnya 700 subscriber, tapi tidak kurang sih. Saya melihat 700 lebih sedikit subscriber, dan saya berterima kasih kepada setiap saudara-saudara yang terus dengan setia tekun memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang terus dengan setia dan tekun menyampaikan kabar baik melalui jempol Bapak Ibu saudara-saudara. Saya yakin ini pelayanan kita adalah pelayanan yang sepele, pelayanan yang sederhana, tetapi tidak ada pelayanan yang sepele. Tidak ada pelayanan yang kecil di mata Tuhan. Semuanya sama di mata Tuhan. Dan upahnya siap menanti bagi setiap saudara-saudara semua. Dan yang kedua, jangan lupa untuk saudara-saudara apabila digerakkan hatinya untuk menabur bagi hamba-hamba Tuhan, maka saudara-saudara dapat menabur lewat nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Perlu saudara-saudara ketahui, nomor rekening sekarang hanya ada di saya karena Bapak Gembala, Ibu Gembala tidak berkenan untuk dicantumkan nomor rekeningnya. Dan saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara karena ini panggilan dari Tuhan yang ditaruh hati saya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus berani membawa korban kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Saudara-saudara ya, tetapi tidak apa-apa kalau saudara yang digerakkan saja. Kalau tidak digerakkan tidak usah merasa berdosa, karena ini bukan suatu kewajiban. Yang kewajiban hanya perpuluhan. Tuhan Yesus berkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali saudaraku di acara Menara Doa Online. Para pemirsa setia yang mengikuti siaran langsung maupun yang mengikuti siaran tunda. Adalah kewajiban kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itu berarti kita harus dekat dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum saya memulai renungan, tadi oleh Pastor Yuel disebutkan bahwa untuk menara doa yang memberi persembahan, saya wakilkan atas nama Saudara Yuel saja. Karena kalau harus 3 nama yang dicantumkan sepertinya terlalu banyak nama, dan saya wakilkan kepada Saudara Yuel. Jadi kalau saudara memberkati saya, memberkati Bu Lydia, sama dengan saudara memberkati Yuel saja, itu sama saja. Ya, apa yang diterima Yuel juga yang saya dan Bu Lydia terima, apa yang saya dan Bu Lydia terima itu juga diterima oleh Yuel. Jadi cukup 1 nama mewakili kami bertiga, nama Yuel saja. Sekali lagi kalau saudara merasa tergerak untuk memberkati, silakan saudara memberkati untuk menunjang acara ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Bacaan kita ada di Keluaran pasal 23, 24, 25. Keluaran 23, 24 dan 25. Saya akan membaca di dalam Keluaran 23. Ya, 23 ini mengenai aturan-aturan di mana Tuhan memberikan hukum-hukum kepada umatnya. Nah, saudaraku, hukum-hukum itu terdiri dari hukum kita berurusan dengan Tuhan, yaitu tentang hari-hari Sabat, tentang 3 kali setahun kita harus beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita harus memberi persembahan-persembahan, dan setiap membawa darah ya itu tidak boleh dicampur dengan ragi. Dan saudaraku, kalau ada mempersembahkan lemak
tidak boleh lemak itu bermalam. Harus lemak itu dikorbankan saat itu juga. Aturan-aturan ini mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita, jangan kita dipengaruhi oleh ilah-ilah bangsa lain. Jangan kita menyebut nama ilah bangsa lain. Supaya kita tidak terpengaruh dengan ilah-ilah bangsa lain. Artinya hidupku harus terus fokus menyembah, tunduk kepada Tuhan saja. Ibadah-ibadah, korban-korban kepada Tuhan tetap harus dilakukan. Karena Tuhan akan memberkati rotimu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit. Mari kita imani iman Tuhan ini. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Tuhanmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, ini janji Tuhan. Kalau engkau beribadah, engkau menyingkirkan berhala-berhala. Engkau ikuti perintah Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati makananmu. Tuhan akan memberkati minumanmu. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit. Tentunya kalau kita sudah tua, seperti firman Tuhan juga, oleh karena dosa tubuh kita ini merosot, tentunya itu wajar. Bukan penyakit-penyakit yang oleh karena virus, oleh karena hal-hal yang tidak diduga. Bukan penyakit-penyakit yang langka. Tetapi kalau penyakit karena tua, penyakit karena kita tidak menguasai makanan, ya itu wajar saja. Hukumnya siapa menabur akan menuai. Kalau kita menabur lemak terus, ya pasti menuai kolesterol, kan begitu saudaraku. Itu hukum Tuhan. Nah yang kedua, perintah tentang kita terhadap sesama. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Sekalipun itu musuh kita. Kalau kita melihat keledai musuh kita jatuh, jangan dibiarkan. Tolong keledainya. Kalau kita melihat barang milik musuh kita, harus kita kembalikan. Ya, jangan memihak kepada orang kaya. Jangan memihak juga kepada orang miskin, enggak boleh. Kita harus adil terhadap sesama. Jangan engkau memperkosa hak orang miskin. Jangan engkau menindas pegawaimu. Jangan engkau memperlakukan buruk orang-orang yang lebih rendah kekuasaannya, derajatnya daripadamu. Engkau harus mengasihi mereka. Engkau harus berlaku baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin. Dan Tuhan mengingatkan orang Israel. Ingat, kamu dulu juga orang miskin. Kamu dulu juga budak. Sekarang aku angkat engkau, aku berkati engkau. Jangan lupa asal usulmu dulu. Engkau tahu betapa susahnya jadi budak. Engkau tahu betapa susahnya jadi orang miskin. Engkau pernah dijajah, dipukuli oleh mandor-mandornya Fir'aun. Engkau merasa sesak. Nah, kalau engkau sudah mengalami kesulitan tatkala engkau miskin, maka jangan engkau perlakukan orang miskin. Itu sebabnya Tuhan memberi aturan 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. Tujuannya apa? Supaya budakmu, orang-orang yang kau pekerjakan di ladangmu boleh beristirahat. Mereka bisa ngasuh. Bahkan keledai, kambing, domba juga istirahat. Lembu sapi jangan dipakai membajak terus. Mereka butuh istirahat. Budak-budak butuh istirahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang penuh cinta. Tuhan tidak rela kalau budak kita pekerjakan tanpa henti. Tuhan tidak rela kalau orang miskin yang menjadi pegawai kita terus pekerjakan tanpa henti. Itu sebabnya Tuhan beri aturan hari ke-7 berhenti. Ingat, budak-budakmu perlu istirahat. Kambing dombamu perlu istirahat. Bahkan Tuhan tidak hanya berperi kemanusiaan,
Tuhan juga berperi kebinatangan. Binatang pun diperhatikan oleh Tuhan. Lembu sapimu harus istirahat. Bayangkan saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta. Tuhan cinta alam semesta. Bahkan tanahmu tidak boleh ditanami. Biarkan tanah itu berhenti sabat. Mulai dari tanah, mulai dari hewan, manusia yang miskin, yang tertindas, budak. Tuhan menyuruh kita mengasihi, memperhatikan, memberi kesempatan mereka untuk beristirahat. Ini adalah hati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, biar hati kita juga ada belas kasihan terhadap orang yang sederhana, terhadap orang yang derajatnya lebih rendah daripada kita, ekonominya lebih rendah daripada kita. Mari kita belajar mengasihi. Mari kita belajar tidak menindas. Bahkan di perjanjian baru kita diajar untuk memberi, untuk membantu mereka yang kesulitan, yang kesusahan. Ingat hukum-hukum Tuhan. Yang pertama, kita mesti ibadah kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, terus memandang Tuhan dengan segala ketentuannya. 3 kali setahun mereka harus ke rumah Tuhan, tidak boleh ibadah di rumah. Kalau lain-lainnya boleh ibadah di rumah, tetapi 3 kali setahun harus datang ke mezbah rumah Tuhan. Kalau berikutnya harus di Yerusalem. Nah, kemudian ibadah kepada Tuhan tidak boleh dikurangi, tetapi juga kasih kepada manusia yang lemah, budak, tidak boleh dikurangi. Kasih kepada binatang, kasih kepada tanah. Pada intinya Tuhan ingin segala ciptaannya kita pelihara, kita rawat. Tidak boleh dieksploitasi. Zaman sekarang kan ada banjir, gempa. Karena gunung dieksploitasi, batu bara, emas, nikel dieksploitasi. Tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah sabat. Itu sebabnya bencana alam terjadi. Karena manusia terlalu serakah. Coba kalau manusia ya taat perintah Tuhan, tidak banyak bencana. Kayu-kayu, pohon-pohon di hutan ditebangi semua. Itu sebabnya ada longsor, ada likuifaksi. Pasti karena itu. Aturan Tuhan tidak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar aturan Tuhan, maka akibat kesulitannya adalah kita sendiri. Kita sendiri. Itu sebabnya jangan remehkan aturan Tuhan. Manusia boleh menebangi pohon, tapi akibatnya manusia boleh mengeksploitasi alam. Tapi akibatnya lihat sekarang ini saudaraku, manusia mengalami kehancuran. Ya, itu perintah Tuhan kalau diabaikan. Cepat atau lambat akan rugi kalau melanggar perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati renungan siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taati perintah Tuhan. Kasih Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kasih sesamamu manusia. Bahkan alam semesta. Kasih binatang-binatang. Kasih itu prinsip yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu terhadap sesama. Terhadap makhluk-makhluk yang lain. Semakin limpah. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu semua yang diberkati mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.